Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidatul Mukarromah. Di sini saya akan menganalisis kasus dugaan penistaan agama oleh Holy Wings. Sebelumnya, apa sih itu Holy Wings? Holy Wings itu merupakan suatu bisnis usaha yang bergerak di bidang food and beverage. Bisnis ini didirikan oleh PT Aneka Bintang Gading pada tahun 2014, yang mana dua co-founder bisnis ini adalah Ivan Tanjaya dan Eka Setiawijaya. Pada saat ini, bisnis Holy Wings memiliki 3 unit usaha, diantaranya Holy Wings Club, Holy Wings Bar, dan Holy Wings Restaurant. Penyebab dari viralnya teknik pemasaran Holy Wings. Pada saat ini, Holy Wings banyak diperbincangkan dikarenakan usaha melakukan promosi minuman keras atau miras beralkohol yang membawa nama Muhammad dan Maria. Promosi yang diunggah oleh akun Instagram Holy Wings Indonesia, yang mana promosi tersebut berisi pemberitahuan bagi yang bernama Muhammad dan Maria akan mendapatkan 1 botol gratis. Namun, promosi ini kemudian panen hujatan karena dianggap melecehkan 2 orang suci dalam 2 agama yang ada di Indonesia, yaitu agama Islam dan agama Kristen. Seperti yang kita ketahui, Muhammad adalah nama Nabi yang terakhir dan yang sangat dimuliakan dalam agama Islam. Sementara pada agama Kristen, Maria merupakan nama ibu dari Yesus. Dan Holy Wings juga dianggap kena UU ITE dan pasal penistaan agama. Lalu, setelah kejadian tersebut, pada hari Kamis 23 Juni 2022, Holy Wings menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui akun Instagramnya Holy Wings Indonesia. Holy Wings beralasan bahwa promosi yang dilakukan tersebut tanpa sepengetahuan manajer Holy Wings Indonesia. Holy Wings juga meminta dukungan masyarakat Indonesia agar perkara bermuatan unsur SARA ini segera diselesaikan secara hukum. Bahkan salah satu pemegang saham Holy Wings, yaitu Hotman Paris, juga ikut serta meminta maaf atas kejadian ini. Hotman Paris pun menyambangi Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Khalil Nafis, untuk menyampaikan permintaan maafnya kepada umat Islam. Kiai Haji Khalil mengatakan bahwa permintaan maaf diterima, namun beliau tetap menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berjalan. Berikut adalah data informasi terkait ke-6 tersangka. Yang pertama ada EDJ sebagai Direktur Kreatif Holy Wings. Yang kedua berinisial NDP selaku Kepala Tim Promosi. Yang ketiga ada DAD, bagian pembuat desain virtual. Yang keempat berinisial IA, Tim Admin Media Sosial. Yang kelima berinisial AAB selaku Sosmed Officer. Dan yang keenam ada AAM selaku admin tim promo. Selanjutnya yaitu analisis teori bias. Menurut Oxford Dictionary, bias diartikan prasangka yang mendukung atau menentang satu hal, orang, atau kelompok dibandingkan dengan yang lain. Biasanya dengan metode yang dianggap tidak adil. Secara istilah, bias adalah kecenderungan atau penyimpangan dari kebenaran dalam pengumpulan data, analisa data, interpretasi, dan publikasi yang dapat menimbulkan kesimpulan yang salah. Kesalahan dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, menginginkan solusi jitu tetapi prosesnya instan. Yang kedua, gagal membuat tindakan alternatif. Yang ketiga, terlalu banyak melibatkan orang. Yang keempat, gagal mempertimbangkan opportunity cost. Dan yang kelima, meremehkan tantangan yang ada saat pelaksanaan. Yang kedua ada sick thinking atau biasa disebut dengan 6 topi berpikir. Yang pertama yaitu topi putih, pemikir analitis, objektif, dan menekankan pada fakta dan kelayakan. Yang kedua ada topi merah, pemikiran emosional, subjektif berdasarkan persepsi dan opini. Yang ketiga ada topi hitam, pemikiran yang kritis, skeptis, fokus pada resiko. Yang keempat, ada topi kuning, yaitu pemikiran yang optimis, spekulatif, mengharapkan yang terbaik. Yang kelima, ada topi biru, pemikiran berstruktur, menggambarkan menyeluruh, ekspektasi tinggi. Dan yang keenam, ada topi hijau, pemikiran kreatif, asosiatif, ide-ide baru yang cemerlang.
Menurut saya, si Thinking Heart Holywing berada pada topi merah. Karena pihak Holywings melakukan promosi tanpa mempertimbangkan apa resiko yang akan dihadapi, sehingga membuat banyak oknum marah atas promosi tersebut. Batna dan Zopa. Batna yaitu merupakan suatu alternatif yang dilakukan oleh seorang negosiasi bila suatu negosiasi tersebut tidak mencapai kesepakatan. Sedangkan Sopa merupakan suatu area yang memungkinkan terjadi suatu kesepakatan dalam negosiasi jika mengalami kebuntuan. Batna dan Sopa dalam kasus Hollywood, yaitu menerima ketentuan hukum menurut undang-undang yang berlaku. Yang kedua, menerima saksi yang akan dijatuhkan. Dan yang ketiga, membayar denda sesuai yang telah ditentukan. Selanjutnya, root cause analysis tentang produk cacat. Produk cacat bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, manusia. Bisa karena kurangnya tanggung jawab atau kurangnya ketelitian dalam proses pembuatan. Yang kedua yaitu ada metode. Biasanya karena pemasangan yang salah. Pemasangan yang salah juga bisa disebabkan karena kurangnya memperhatikan dan mengabaikan instruksi dari pimpinan. Yang ketiga yaitu mesin. Produk cacat karena mesin bisa dikarenakan mesinnya rusak yang kurangnya perawatan. Faktor yang keempat yaitu bahan baku. Bisa karena bahan kotor dan sobek, bisa juga karena benang jahit yang mudah putus karena kualitasnya yang jelek. Dan yang kelima yaitu adalah faktor lingkungan. Biasanya pekerja kurang fokus karena lingkungannya yang berisik atau suhunya yang panas. Suhu panas bisa disebabkan karena kurangnya sirkulasi udara. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.